Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamuhu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Fa insyaallah pada pagi hari ini di hari Sabtu pada salat subuh insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian tafsir juz amma yang pernah kita sampaikan, yaitu kajian juz salasin atau juz 30 yang sebelumnya sudah kita sampaikan, dan pembahasan kita telah sampai di surat Al-Mutaffifin ya, dalam surat Al-Mutaffifin insyaallah. Baik. Nah, kita akan mulai kembali penjelasan dari surat Al-Mutaffifin, di mana pembahasan kita kemarin atau terakhir telah menjelaskan surat Al-Mutaffifin atau sebagian dari surat Al-Mutaffifin itu sampai di ayat yang ke-18 insyaallah, ayat yang ke-17. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali di ayat yang ke-18 dari surat Al-Mutaffifin, ayat yang ke-18. Bisa silakan para jamaah semua, para pemirsa melihat di layar dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-18. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin wa ma adraka ma 'illiyyun. Kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Di dalam ayat ini, di ayat yang ke-18 dari surat Al-Mutaffifin, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya, ya, kalla ini huruf bantahan atas ketidakpercayaan dan ketidakyakinan orang-orang kafir dengan berita-berita yaumul akhir. Maka Allah tabaraka wa ta'ala membantahnya dengan ucapan kalla, yang mana ini lanjutan daripada ayat-ayat sebelumnya. Di ayat-ayat sebelumnya yang sudah kita jelaskan, Allah tabaraka wa ta'ala sebelumnya telah menjelaskan tentang kitab al-fujjar, catatan orang-orang fajir, orang-orang jahat, orang-orang yang kufur dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah tabaraka wa taala menjelaskan
Bagaimana catatan orang-orang yang orang-orang yang baik atau abror. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan dalam ayat ini, dalam ayat yang ke-18 surat Al-Mutaffifin, adapun penjelasan dari awal surat Al-Mutaffifin ini sampai ke ayat yang ke-17 itu bisa dilihat pada rekaman-rekaman kajian sebelumnya. Dan kita hanya sebatas melanjutkan dari surat Al-Mutaffifin yang sudah pernah kita jelaskan sebagiannya sampai ayat yang ke-17. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla inna kitabal abrar." Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitabnya orang-orang abror. Catatan amal dari orang-orang baik, la fi illiyin. Sungguh-sungguh catatan itu ada di illiyin. Ya, lam di situ, la fi illiyin, lam. Ya, itu bisa dilihat huruf lam di sini. Nah, itu lam itu adalah lam taukid, ya, lam penguat. Dia biasanya bergandengan dengan inna. Dia biasanya bergandengan dengan inna. Inna kitabal abrari lafi illiyin. Dan bentuk-bentuk kalimat seperti ini ada banyak dalam Al-Quran, penggunaan lam seperti ini. Lam dengan dibaca pendek, ya, bukan dibaca panjang. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innal insana li rabbih lakanud. Lakanud, bukan lakanud, bukan panjang, tapi lakanud, pendek. Itu lamnya itu lam taukid, yaitu lam penguat. Biasanya bergandengan dengan inna. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan orang-orang baik itu sungguh di illiyin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa ma adraka ma illiyun. Ya, dan apakah telah sampai kepadamu, wa ma-nya di sini adalah ma istifham, ya. Ma-nya di sini adalah ma huruf tanya. Wa ma adraka. Adra ini artinya bisa bermakna fiil akhbaro atau a'lama. Dan apakah telah datang ilmunya kepadamu ya Muhammad? Apakah telah datang informasi kepadamu? Wa ma akhbaroka? Ma illiyun. Ma-nya ini ya ma istifham lagi. Ma maksudnya ma istifham itu huruf ma untuk tanya, ya. Mada, kan begitu. Ma ismuka, masmuka, ma itu namanya matanya. Wa ma adraka ma illiyun. Apakah telah sampai kepadamu informasi tentang apa itu illiyun? Apa itu illiyun? Lanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, kitabun marqumun. Kitabun marqumun. Yaitu kitab. Ya, di sini ada sebagian ahli lughah menyebutkan ada mubtada yang mahdzuf di sini. Huwa kitabun marqumun. Maksudnya huwa kitabun marqumun. Yaitu illiyun itu dia adalah sebuah kitab. Kitab yang bagaimana? Yang marqum. Kataba sama raqama itu hampir sama, ya. Kataba dengan raqama. Kataba yaktubu artinya menulis, katban. Demikian juga fiil raqama yarqumu, raqman. Bisa bermakna sama, menulis. Ya, misalnya katabtu. Sama seperti seorang mengatakan raqamtul kitab, aku telah menulis kitab, raqamtun nas. Baik. Jadi kitabun marqum maksudnya kitab yang tertulis. Apa itu illiyun? Yaitu sebuah kitab catatan yang tertulis, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yashhaduhul muqarrabun. Yashhaduhul muqarrabun. Syahida yashhadu, yaitu mempersaksikan. Yashhaduhu al-muqarrabun. Al-muqarrabun ini sebagai fa'ilnya. Kitab yang dipersaksikan oleh para al-muqarrabun. Siapa al-muqarrabun ini? Para malaikah. Dan nanti akan ada penjelasan secara khusus oleh beliau di sini, yang mana kitab yang kita pakai di sini adalah kitab Juz Amma yang disusun oleh Syekh Mustafa Al-Adawi. Ya, dalam kitab judulnya yakni kitab tafsir Tashil li Tanzil Ta'wil,
Ya, tafsir juz ammah. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu di sini akan kita sampaikan penjelasan beliau. Nah, selanjutnya kata beliau di sini, setelah tadi kita terjemahkan kurang lebih 3 ayat tadi ya, dari ayat 18 sampai ayat 20. Pembahasan kita pada pagi hari ini dari ayat 18 sampai ayat 20. Kata beliau di sini, karena metode tafsirnya di sini beliau gunakan dengan metode soal wal jawab. Beliau mengajukan pertanyaan dan memberikan jawaban sebagai bentuk ta'lim untuk orang-orang yang membaca tafsir ini, yaitu tafsir juz amma atau juz 30, juz 30. Tapi kata beliau, as-su'al waddih makna ma yali. Silahkan jelaskan makna beberapa kalimat berikut ini. Kalla, ya, apa itu makna kalla? Kemudian kitabul abrar, illiyin, dan al-muqarrabun. Apa makna keempat kalimat ini? Ada 4 kalimat yang beliau ajukan dan nanti akan beliau jelaskan dengan bentuk tabel di bawah. Apa itu kalla? Apa itu kitabul abrar atau kitabal abrar? Kalla inna kitabal abrari. Apa itu illiyin dan al-muqarrabun? Baik. Ya, maka di sini kata beliau, lihat di tabelnya. Adapun kalla, jawab, kata beliau, jawabannya kalla maknanya adalah kalla huna bimakna haqqan. Nah, itu ya, haqqan, benar-benar, sungguh. Kalla inna kitabal abrar. Adapun kitab abrar, apa yang dimaksud dengan kitabal abrar? Yani al-kitabu alladhi kutibat fihi a'malul abrar. Yang dikatakan kitabal abrar maksudnya di sini, abrar itu jamak dari barrun ya, barrun. Barrun artinya orang yang baik. Jamaknya adalah al-abraru atau abrarun tanpa alif lam. Ya. Sama seperti babun, jamaknya adalah abwabun. Nah, mengikuti wazan tersebut, abrarun. Abror itu sudah bentuk jamak ya, plural. Bentuk tunggalnya itu barrun. Nah, kitab al-abror kata beliau maksudnya adalah al-kitabul ladzi kutibat fihi a'malul abror. Yang dimaksud kitab abror di sini adalah catatan yang mana di dalamnya terdapat amalan-amalan orang baik. Catatan orang-orang yang berbuat baik. Nah, itu dia makna kitab al-abror. Adapun makna illiyin, kata beliau maknanya adalah as-sama'us sabi'ah. Langit yang ketujuh. Tapi ada catatan kaki di situ. Dibuat oleh beliau di situ ya. Lihat ada catatan kaki 1. Kata beliau, qala at-Tabari rahimahullah. Catatan kaki nomor 1, lihat. Bisa dilihat di layar. Al-Imam at-Tabari mengatakan rahimahullah, was-sawabu ayyuqala fi dzalika kama qala jalla sana'uh. Dan yang benar, makna illiyin maksudnya di sini beliau memberikan catatan kaki tambahan, catatan tambahan tentang makna illiyin tadi di atas, ya. Illiyin kata beliau as-sama'us sabi'ah. Beliau di sini memberikan penjelasan tambahan dari Al-Imam At-Tabari bahwa kata Al-Imam At-Tabari yang benar dikatakan demikian, maksudnya dikatakan illiyin sebagaimana yang telah katakan oleh Allah Jalla Sana'u, inna kitaba a'malil abrar. Maksudnya apa? Sesungguhnya catatan amalan orang-orang yang baik la fi irtifa'in ila haddin qad 'alimallahu jalla wa 'azza muntahah. Yaitu catatan amalan orang-orang yang baik itu berada di tempat yang tinggi. Bagaimana ketinggiannya, irtifa'nya tersebut? Ketinggian dari catatan orang-orang yang baik ini sampai pada had, yaitu had itu sebuah batasan yang sungguh Allah tabaraka wa ta'ala saja yang mengetahui sejauh mana ketinggiannya. Itu hanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bentuk illiyin ini maknanya umum.
Tidak harus dibatasi dengan langit ketujuh. Itu ya sedikit penjelasan tadi dari Al-Imam At-Tabari di sini yang dibawakan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi. Sehingga selanjutnya kata Al-Imam At-Tabari, la ilma indana bi ghayatih. Kita tidak memiliki ilmu tentang hal tersebut. Maksudnya ketinggian. Karena illiyin itu dari kata ali, tinggi. Catatan orang-orang yang baik itu tinggi. Tingginya di mana? Tadi di tabel Syekh Mustafa Al-Adawi menyebutkan as-sama'us sabi'ah, yaitu ketinggian sampai langit ketujuh. Karena tidak mungkin ada sesuatu yang melebihi Allah Subhanahu wa taala ketinggiannya secara zat. Di mana kita Ahlus Sunnah wal Jamaah telah meyakini dan i'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah bahwa laisa syai' fawqallah, tidak ada sesuatu pun di atas Allah. Wa huwa a'la kulli syai', dan Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dari segala sesuatu. Allah taala maha tinggi dari segala sesuatu. Allah tinggi di atas arsy-Nya. Istawa 'alal arsy. Allah istawa di atas arsy-Nya, yakni ala kulli makhluqin, fawqa kulli makhluq, di atas seluruh makhluk-makhluknya. Nah, oleh karena itu di sini Al-Imam At-Tabari mengatakan la ilma indana bi ghayatihi. Kita tidak memiliki ilmu tentang hal tersebut. Ya, ghayah maksudnya penghujungnya. Itu sampai ke berapa ketinggiannya, kita tidak punya ilmu sampai seperti itu. Ya, ghairu anna dzalika la yuqsaru 'anis sama'is sabi'ah. Hanya saja tidak dibatasi sampai langit ketujuh kata Imam At-Tabari. Makna illiyin tidak bisa dibatasi, bahwasanya kitab atau catatan dari orang-orang yang abror, yang baik tadi nggak bisa dibatasi hanya sampai di langit ketujuh saja. Li ijma'il hujjati min ahli ta'wili ala dzalik. Ini berdasarkan ijma', ya, hujjah dari para ahlu ta'wil atas hal tersebut. Wallahu a'lam. Nah, di sini dikomentari lagi oleh beliau, qultu, aku pun berkata, maksudnya Syekh Mustafa Al-Adawi, wa fi haditsil Barra alladhi akhrajahu Ahmad. Ya, sementara di dalam, kata Syekh Mustafa Al-Adawi, sementara di dalam hadis Al-Barra yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih, dalam hadis yang cukup panjang, ya, hadis yang sangat panjang, ketika Nabi SAW menceritakan perjalanan ruh manusia, yaitu muslim dan kafir, mukmin dan kafir. Nah, di sana juga beliau SAW menyebutkan anna Nabi SAW maqal, bahwa Nabi SAW menceritakan tentang ruhul abdil mukmin. Rasulullah menceritakan tentang ruh seorang hamba yang beriman. Ya, faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menceritakan dalam hadis itu, fayas'aduna biha, malaikat pada waktu itu naik ke atas langit membawa ruh orang mukmin. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikah, dan tidaklah mereka, ini maksudnya para malaikat yang membawa ruhnya orang mukmin tadi, tidaklah mereka melewati sekumpulan dari para malaikat yang berada di atas langit, illa qalu, melainkan mereka akan berkata, mahada. Kita lihat catatan kakinya, ya. Nah, kita lihat dulu catatan kakinya. Mahadar ruhut thayyib. Maka malaikat itu setiap kali membawa ruh orang beriman tadi dan melewati sekumpulan dari para malaikat, mala'in minal malaikah, maka malaikat yang mereka lewati itu akan tanya, karena ruhnya orang beriman ini harum. Aromanya semerbak harum sekali, memenuhi ruangan yang ada di langit. Sehingga malaikat-malaikat yang dilewati tadi bertanya, ya, ini ruh thayyib siapa ini? Ruh yang baik siapa ini? Harum sekali, ini siapa ini? Ruh siapa? Fayaqulun, maka para malaikat tadi yang membawa ruh orang beriman tadi pun akan berkata, fulan ibnu fulan. Ini ruhnya si fulan, anaknya si fulan. Thayyib. Masya Allah. Berbahagialah orang-orang yang memiliki anak-anak yang baik. Kenapa? Coba Anda perhatikan dalam hadis ini, malaikat itu menyebutkan nama bapaknya. Ketika ada malaikat yang tanya, ini ruh siapa ini? Ruh thayyib, ruh yang sangat harum sekali. Ini ruh siapa? Malaikat yang membawa ruh orang mukmin tadi tidak hanya menyebutkan namanya saja, tapi menyebutkan nama bapaknya. Ya, fulan ibnu fulan. Ini ruhnya si fulan, anaknya si fulan. Subhanallah.
Ya, ini ruhnya si fulan, anaknya si fulan. Bi ahsani asma'ihi. Dia akan dipanggil dengan namanya yang terbaik. Allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Yang pernah mereka namakan bagi ruh tersebut semasa di dunia. Jadi apabila di sana ada seorang mukmin yang baik, yang saleh, ya ruhnya ketika diambil, kemudian dibawa oleh malaikat ke langit, dan ketika melewati dari beberapa kelompok dari penduduk langit, itu dari kalangan para malaikat, maka para malaikat ini akan memanggil dia dengan nama terbaiknya di dunia. Nah, inilah keuntungan bagi orang-orang beriman dengan istilah kunyah. Ya, kita mengenalnya dengan kunyah. Atau lakop yang baik, kunyah. Seperti penggunaan Abu. Ya, seorang yang mungkin memiliki nama misalnya Hasan, kemudian anaknya mungkin bernama Muhammad, berarti Hasan Abu Muhammad. Ini contoh. Ya, Hasan Abu Muhammad. Kemudian mungkin dia dipanggil dengan nama yang paling baik. Mungkin semasa di dunia dia digelari atau dipanggil dengan nama Jamil. Kenapa? Karena kebaikan rupa wajahnya dan akhlaknya, sehingga dia digelari si Jamil misalnya. Nah, dia akan dipanggil dengan nama terbaiknya yang pernah dipanggil semasa di dunia. Hatta yantahu biha ila sama'id dunia, sehingga mereka malaikat tadi sampai ke langit dunia. Fayastaftihuna lahu, kemudian malaikat yang membawa ruh mukmin tadi akan meminta pintu langit itu untuk dibuka. Fayuftahu lahum, maka akan dibukakan bagi mereka pintu tersebut. Ya, akan dibukakan bagi mereka pintu tersebut. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'il lati taliha hatta yuntaha bihi ila sama'is sabi'ah. Nah, ini yang dikoreksi oleh Syekh Mustafa Al-Adawi. Beliau berdalilkan dengan hadis ini, bahwasanya dalam hadis ini disebutkan as-sama'is sabi'ah, langit ketujuh. Makanya tadi di tabel Syekh Mustafa Al-Adawi ketika menjelaskan Illiyin, beliau langsung mencantumkan di sana as-sama'is sabi'ah. Yang dimaksud dengan Illiyin ini adalah langit ketujuh. Ya. Apa dalil beliau ini? Makanya beliau membawakan tadi pernyataan Al-Imam At-Tabari, sementara Imam At-Tabari membawakan hujjah dari beberapa ulama ahlu ta'wil, tidak bisa dibatasi ketinggian dari makna Illiyin tadi. Allah yang mengetahui maknanya secara hakiki, ketinggiannya, ya tidak bisa dibatasi harus langit kesekian, langit ketujuh. Sementara di sini Al-Imam Syekh Mustafa Al-Adawi memberikan koreksi bahwasanya boleh saja dan lebih kuat kepada makna langit ketujuh dari makna Illiyin tadi, karena di sana ada hadis yang sahih yang diriwayatkan dari jalur sahabat Al-Bara' bin Azib tadi. Taib. Ya, ini dia hadisnya. Maka para muqarrabuha tadi, orang-orang yang membawa ruh mukmin yang baik tadi, akan menyebarkan bagi setiap langit, di setiap langit akan disebarkan berita oleh mereka bahwa mereka akan dilewati ruh yang baik ini. Sampai ke berapa? Sampai langit ketujuh. Ya, sehingga beliau berdalil bahwasanya makna Illiyin itu ada di langit ketujuh. Catatan orang-orang yang baik ada di Illiyin, maksudnya ada di langit ketujuh. Fayaqulullahu azza wa jalla, ketika ruh tadi yang dibawa oleh malaikat sampai di langit ketujuh, fayaqulullah, lihat lanjutan hadisnya. Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, akan memerintahkan para malaikat-malaikat yang membawa ruh orang mukmin tadi. Apa kata Allah tabaraka wa taala? Uktubu kitab abdi fi Illiyin. Nah, setelah sampai di langit ketujuh, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk menetapkan, tulislah catatan hambaku ini di Illiyin. Oleh karena itu, beliau menguatkan makna Illiyin adalah langit ketujuh. Wallahu a'lamu bishawab. Kita kembali ke tabel tadi. Nah, itu dia. Illiyin, kata beliau, as-sama'us sabi'ah, langit ketujuh. Wallahu a'lam. Baik. Ini sebagian tafsir dari 4 kalimat ya. Dan kalimat yang berikutnya al-muqarrabun. Siapa yang dimaksud al-muqarrabun di sini? Kata beliau, al-malaikah al-muqarrabun. Malaikat-malaikat yang didekatkan. Ya, malaikat-malaikat yang didekatkan dengan Allah tabaraka wa taala. Malaikat-malaikat terdekat dengan Allah
tabaraka wa ta'ala. Baik. Kemudian selanjutnya kita akan melihat beberapa penjelasan yang lain. Ya, lughah thayyibah fi tafsir qaulihi ta'ala yashhaduhul muqarrabun. Di sini kata beliau ada sebuah pembahasan yang sangat berharga berkenaan dengan tafsir firman Allah Ta'ala tadi, yashhaduhul muqarrabun. Yashhaduhul muqarrabun. Bahwa yang menyaksikan atau yang mempersaksikan catatan itu, catatan orang yang abror tadi, siapa? Al-muqarrabun. Dan al-muqarrabun tadi sudah dijelaskan oleh beliau, maknanya adalah para malaikat-malaikat yang didekatkan, yaitu yang terdekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kata beliau ada pertanyaan lagi. Waddih makna qawlihi ta'ala yashhaduhul muqarrabun. Kalau begitu jelaskan makna firman Allah Ta'ala yashhaduhul muqarrabun ini. Al-jawab, kata beliau, jawabnya wallahu a'lam, kata beliau, tetap beliau mengatakan Allah yang lebih mengetahui makna sebenarnya, hakikinya. Yashhaduhu dzalikal kitab, ya ini yang menyaksikan, ya yashhadu dzalikal kitaba, yang akan menyaksikan kitab itu, yang akan memberikan persaksian terhadap catatan orang-orang yang baik tadi, yang abror tadi, bi amanillahi lil bar, yaitu dengan jaminan keamanan dari Allah bagi orang-orang yang baik. Al-bar ini tadi jama' abror, ya, ini bentuk mufradnya. Min ibadihi, yaitu dari hamba-hambanya, yaitu minan nar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan muqarrabun tadi, malaikat-malaikat Allah yang terdekat, akan menjadi saksi atas catatan orang-orang yang baik, dengan jaminan Allah bagi orang yang baik dari hamba-hambanya itu, mereka akan terbebas, selamat dari api neraka. Subhanallah. Ya. Wa fauzihi minal jannah, dan kemenangan yang akan diraih oleh seorang yang baik itu dengan surga. Itulah yang akan dipersaksikan oleh muqarrabun min malaikah. Ya, kullas sama'in minas samawati sab'. Dari setiap langit, dari 7 lapis langit, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, setiap langit. Karena langit itu ada 7 lapis langit. Maka setiap langit itu ada penduduknya, yaitu dari kalangan malaikah, ahlus sama. Maka mereka semua nanti akan menjadi saksi atas kebenaran catatan orang-orang yang baik, yang beriman ini. Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan jaminan baginya, bagi orang yang baik tadi, aman dari api neraka dan mendapatkan kemenangan berupa jannah. Wa fauzihi bil jannah. Ini akan dipersaksikan oleh al-muqarrabun. Maka kata Syekh di sini, qultu, aku pun berkata, yaitu Mustafa di sini, Syekh Mustafa Al-Adawi, wa huna, maka di sini kata beliau, nulaffitun nazara ila faidatin thayyibah wa qayyimah tata'allaqu bihadhihi al-ayatil karimah wa litaqribi hadhihi al-faidah aqulu billahi wa billahi taufiq. Maka di sini kata beliau, nulaffitun nazar, coba kita sejenak nolehkan pandangan kepada faidah yang thayyibah, faedah yang sangat berharga berikut ini, yang berkaitan dengan ayat tadi. Ayat yang mana? Yashhaduhul muqarrabun. Ya, wa litaqribi hadhil faidah, dan untuk mendekatkan faidah yang terkandung dalam ayat tadi, yaitu di ayat yang 20 ya, surah Al-Mutaffifin. Aku pun akan katakan wabillahi taufiq. Ya, kita meminta taufik itu hanya milik Allah, kita memohon taufik darinya, petunjuk darinya. Kata beliau, perhatikan, inna ahlad dunya idza kana li ahadihim ibnun au bintun ya tadrus fil madaris awil jami'at. Sesungguhnya dari kalangan ahlu dunia saja, ini sebuah perbandingan, sebuah perumpamaan takribul faham,
hanya untuk memberikan pendekatan pemahaman, kata beliau, supaya faidah yang terkandung di dalam ayat 20 surat Al-Mutaffifin tadi lebih mengena bagi kita semua dan lebih kita rasakan faidah dari ayat itu. Yashhaduhul muqarrabun. Kenapa harus malaikat itu menyaksikan kitab tadi? Kan nggak perlu disaksikan oleh malaikat juga sudah, nggak apa-apa. Yang penting kan si hambanya bahagia. Tapi kenapa harus disaksikan oleh malaikat? Allah menyuruh malaikat itu untuk mempersaksikan catatan orang-orang yang baik yang beriman ini. Nah, kata beliau begini, sesungguhnya di kalangan ahlu dunia, ya kita maksudnya orang-orang yang hidup di dunia ini, apabila salah seorang di antara kita punya anak laki-laki, ibnun, atau punya anak perempuan yang belajar di sekolah ataupun di universitas jamiah, wa kana al-waladu mutafawwiqan wa kanatil bintu kadzalika mutafawwiqatan, dan anak laki-laki kita atau anak perempuan kita memiliki tingkat keilmuan kecerdasan yang tinggi misalnya, ya, terbaiklah, mutafawwiqan tu fawq, di atas rata-rata, memiliki nilai yang baik. Ini gimana rasanya? Gimana rasa orang tua yang memiliki anak laki-lakinya, anak perempuannya mendapatkan peringkat predikat yang tinggi di kelasnya dari teman-teman yang lainnya? Jelas, ya, sangat berbahagia. Nah, itu perumpamannya maksud beliau. Summa najaha, kemudian anak laki-lakinya, anak perempuannya sukses fil imtihan, di dalam ujian misalnya. Ini apalagi kita sudah di akhir tahun ajaran ini ya. Walaupun masih kondisi pandemi seperti ini sudah di kondisi akhir tahun ajaran, sudah semester 2. Bahkan sebagian sekolah sudah menyatakan kelulusan anak-anak didiknya dari kelas 3 SMP atau yang kelas 3 SMA atau yang kelas 6 SD mungkin. Nah, apabila anak tersebut, anak laki-laki kita, anak perempuan kita sukses ataupun lulus di dalam imtihan, ujian, wa hasala ala a'la darajat, dan anak kita tersebut, kedua anak kita tadi misalnya anak laki-laki dan perempuan juga berhasil mendapatkan derajat yang tertinggi, predikat tertinggi, peringkat tertinggi. Ya, cum laude ataupun mungkin ranking 1 atau 10 besar lah, atau ranking 1, 2, 3. Ya. Fa innal ab yaftakhiru bidzalika ghayatal fakhr. Pastinya seorang ayah itu akan merasa bangga, sangat bangga dengan predikat ataupun peringkat yang diraih oleh anaknya. Wa yahmilu syahadata ibnihi. Bahkan mungkin ayahnya tersebut akan membawa syahadah, raport lah misalnya, atau ijazah syahadata ibnihi atau ibnatihi. Pastinya orang tua tadi, si orang ayah, ketika melihat nilai anaknya yang begitu bagus, lulus dan nilainya juga sangat tinggi, ya, punya anak laki-lakinya, perempuannya, dia akan bawa. Wa yatufu biha 'alal asdiqai. Bahkan mungkin dia akan berkeliling dengan membawa hasil ujian atau nilai syahadah tadi ya. Syahadah namanya itu. Syahadah itu mana ijazah tadi. Dia akan bawa keliling-keliling itu kepada teman-teman terdekatnya. Wal jiron, dia akan tunjukkan hasil ujian dari anaknya tadi kepada tetangga-tetangganya. Qailan, sambil dia berkata, unzuru ila darajati waladi wa ibnati fil ikhtibar. Nih, lihat nih hasil ujian anak saya. Lihat nilainya, lihat peringkatnya, tinggi kan? Nah, begitu. Ini perumpamannya kata beliau. Ya, fahadihi maddatur riyadiyat. Lihat ini, mata pelajaran matematika, pelajaran yang paling ya ditakuti oleh sebagian murid, yang tidak disukai oleh sebagian murid, tapi lihat nilainya sangat tinggi. Matematikanya 10, 9,9, 93, 95, misalnya seperti itu. Ya, waqad ata fiha bimi'ah min mi'ah. Ya, sungguh dia telah mendapatkan nilai matematikanya itu 100. Wahadihi maddatul lughatil arabiyyah. Ini lihat nih mata pelajaran bahasa Arabnya kadzalik 100. Wa ata fiha bimi'ah min mi'ah, itu 100%. Wahadihi lughatul inggrisiyah, nih pelajaran bahasa Inggris. Ata fiha bil imtiyaz, dia dapat ya nilai mumtaz ini bahasa Inggrisnya. Nah ini. Wa hakadha sairul mawad, dan demikianlah seluruhnya dari nilai-nilai yang ada di syahadah tersebut.
yang ada di catatan, yaitu kan catatan hasil ujian dan hasil pelajaran yang diraih oleh anak laki-laki atau anak perempuannya. Fatajidul ab, kau akan dapati seorang ayah yatiru farhan, dia akan sangat gembira bidzalika dengan hasil yang diraih oleh anaknya tadi, dengan syahadahnya tadi, catatan atau rapot tadi. Wa ya'midu ila hadhihi asy-syahadah ya fayadhuha mu'allaqatan fi ghurfati istiqbalil adyab. Bahkan terkadang kamu dapati dia akan bingkai syahadah tadi, ijazah keberhasilan anaknya yang nilainya tinggi itu, dia akan bingkai, ditempel di dinding, di ruang tamu, supaya setiap tamu yang datang bisa lihat, wah ini ijazah siapa ini, syahadah siapa ini, yang dipajang di dinding ini. Masya Allah, tinggi-tingginya nilainya. Dia akan berbangga dengan itu. Baik. Nah, sekarang kata beliau, kalaulah catatan dari hasil ujian di dunia saja itu sudah sangat menggembirakan, menyenangkan, lalu bagaimana dengan catatan-catatan amal kebaikan yang nanti diperlihatkan di yaumil akhir. Nah, kata beliau di sini selanjutnya, fama dhannuka bi kitabil abror. Maka bagaimana menurutmu dengan catatan orang-orang yang baik? Dzalikal kitabul ladzi kutibat fihi a'malul abror. Sebuah catatan yang di dalamnya tertulis amal-amalan orang-orang yang baik. Wa usbitat fihi aqwaluhum. Tercatat di dalamnya perkataan orang-orang yang baik, dicatat ini semua di dalamnya. Wa kutibat fihi khatahum wa atharuhum. Wa kutibat fihi khatahum wa atharuhum. Tercatat di dalamnya semua langkah kaki mereka, jejak-jejak mereka, ada semua dalam catatan itu. Kemana kaki mereka melangkah, ada dalam catatan itu. Masya Allah. Ini catatan orang-orang yang baik, berbahagianya mereka. Ucapan-ucapan yang pernah mereka katakan semasa di dunia, ada dalam catatan itu. Dalam kitab Al-Abror. Wa tara man yubahi bih. Dan kau akan melihat orang yang akan berbangga dengan catatan tadi. Wa yubahi bihi Rabbul Izzah subhanahu wa ta'ala wa malaikatuhul muqarrabin. Demikian juga engkau akan lihat bagaimana berbangganya Rabbul Izzah, Allah subhanahu wa ta'ala dan malaikatnya dari kalangan malaikat terdekat. Wa yashhadul muqarrabun hadal kitab. Maka berdasarkan ayat tadi, para malaikat yang terdekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan saksi dengan catatan orang baik ini. Wa yattali'una ala ma fihi, dan dia akan memperhatikan apa yang tercatat di dalamnya. Fa yanzuru ila ma fihi minas sholawat, ya khosya'a fihal abdu. Dia akan melihat bagaimana catatan orang yang baik, salat-salatnya tercatat di dalamnya, dia seorang hamba yang khusyuk di dalam salat. Wa ahsana fiha al-qiyam, dia adalah seorang yang benar-benar memperbagus ya salatnya tersebut saat dia berdiri. Wa atammar ruku'a was sujuda, benar-benar dia ya menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Ya, ruku' dan sujudnya. Wa yanzuru ila ma fiha min siyam, dia akan dapati mereka para malaikat itu akan melihat dalam catatan orang yang baik di sini, catatan puasanya, kaifa shamal abdu, bagaimana hamba ini berpuasa, ada semua, dan itu disaksikan oleh para malaikat. Nah, ini bagaimana gembiranya seorang hamba saat catatan seorang hamba yang mukmin, ya, seorang hamba yang mukmin, bagaimana gembiranya dia, catatan amal soleh yang pernah dia lakukan itu dilihat-lihat oleh para malaikat muqarrabun. Ini pastinya sangat menggembirakan. Bagaimana dia puasa dilihatin oleh para malaikat. Wah, bagusnya si hamba ini ya puasanya, Masya Allah. Wa ta'ajjabuna min hifdzihi li saumihi. Mereka akan takjub dengan puasanya si hamba mukmin ini karena dia berusaha untuk menjaga puasanya. Wa adamu khawdihi fil qil wal qal wal ikhtiyabil mu'minin. Didapati dalam catatan itu, oh si fulan ini, hamba Allah ini ketika dia berpuasa, dia tidak berkata-kata yang keji, Masya Allah, dia tidak suka kila kola katanya, dia enggak gibah saat puasa, dia enggak gibah. Itu tercatat di sana. Dalam kitab Abror tadi. Dilihat, disaksikan oleh malaikat. Masya Allah, mumtaz ini catatannya. Si mukmin satu ini, hamba mukmin satu ini. Ketika dia di dunia berpuasa, puasanya Masya Allah, dia benar-benar menahan diri. Ya, dia tidak berbuat maksiat saat berpuasa. Dia tidak
ya ghibah, dia tidak ini, tidak itu, Masya Allah. Ya. Wa tarkuhu rafatha wal fusuqa was sukhba. Itu dia meninggalkan perkataan keji, perbuatan-perbuatan fasik saat dia berpuasa. Berteriak-teriak, dia tinggalkan. Itu tercatat semuanya dalam catatan orang-orang abror tadi. Wa kaifa kana yasumul fardha. Demikian juga malaikat akan mempersaksikan bagaimana puasanya, puasa wajibnya. Summa yattabi'uhu bin nafl. Kemudian setelah dia puasa wajib di bulan Ramadan, dia ikuti dengan puasa Syawal, puasa sunnah Syawal, atau puasa-puasa sunnah yang lainnya. Tercatat di sana. Wa kaifa la tamurru alaihi al-ayyam illa wa idza syi'ta an tarahu sha'iman ra'aitahu. Dan bagaimana ya hari-hari yang berlalu, melainkan jika engkau mau maka engkau akan melihat dia dalam keadaan berpuasa. Nah, ini dia para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sebuah takribul faham dari beliau, yaitu pendekatan pemahaman dari ayat tadi. Pendekatan pemahaman dari ayat tadi. Ya, begitu seterusnya. Di sini beliau memberikan banyak contoh. Wa yanduru ila lailin wa yanduru ila laili hadas siyam kaifa uzziza bil qiyami wa muli'a bihi fayanduruna ila tartilil abdi wastighfari bil ashari was su'ali wad du'ai. Malaikat itu akan menyaksikan bagaimana catatan puasa si orang hamba ini. Tidak hanya sebatas puasa saja dia di bulan Ramadan, bahkan dia kuatkan lagi puasanya dengan qiyamul lail. Dia penuhi malamnya dengan qiyamul lail. Malaikat ini akan melihat bagaimana bacaan tartil si hamba tadi saat di malam hari. Malaikat ini akan menyaksikan bagaimana si hamba ini di malam-malam bulan Ramadan dia beristighfar, di waktu sahur dia beristighfar, di waktu sahur, di sepertiga malam akhir, di bulan Ramadan, di malam-malam Ramadan, dia meminta kepada Allah, dia berdoa, itu dilihat dan disaksikan oleh malaikat dalam catatan tersebut. Baik. Itu kata beliau. Wa yanzuru ila masujjila min dama'atil 'ain hinama dzakara al-'abdu rabbahu khaliyan fafadat 'ainah. Dan yang lebih penting kata beliau, malaikat nanti akan menyaksikan catatan orang-orang yang baik ini, orang yang abror, ketika dia di malam hari, si hamba tadi bersendirian, sampai menangis, sampai meneteskan air mata, menyesali perbuatannya, antara dia dan Allah itu tercatat semuanya, ini disaksikan. Ini disaksikan oleh para malaikat. Dia melihat, Masya Allah, si hamba ini pernah menangis di malam hari, menyesali perbuatan-perbuatan dosanya. Dia minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Itu disaksikan, dibaca oleh malaikat, dibaca nanti. Masya Allah. Saat apa? Saat ruh seorang hamba mukmin tadi, saat ruh seorang mukmin tadi diangkat. Kemudian yashhaduhul muqarrabun, kitab al-abrar tadi, catatan orang yang baik tadi dilihat-lihat oleh malaikat, dibaca-baca maksudnya. Dilihatin, oh Masya Allah dia pernah begini ya, dia pernah seperti ini, Masya Allah dia pernah nangis di malam hari, ya minta ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Seterusnya para jamaah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yanzuruna ila faridatil hajj. Demikian juga dia dahulunya pernah haji, kemudian seterusnya pernah umrohnya juga baik, ikhlas, kemudian terusnya. Ya kita tidak bisa bacakan semuanya ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Yashhaduhul muqarrabun ma kutiba min atharil khuta. Demikian juga malaikat-malaikat terdekat itu akan menyaksikan apa yang tercatat di dalam catatan ya orang yang baik tadi, dari apa? Dari atharul khuta ilal masajid. Jejak-jejak kakinya menuju masjid dilihatin. Oh, Masya Allah dia ke masjid. Oh, Masya Allah dia nggak ke masjid pada waktu pandemi. Kenapa? Karena memang malas. Nah, itu beda ya. Tapi kalau orang-orang yang abror, Masya Allah, dia dapat pahala walaupun dia sholat di rumah. Kenapa? Karena memang ada yang menghalanginya uzur. Tercatat dia dianggap seperti sholat ke masjid. Nah, ini dicatat semuanya. Masya Allah, dia seorang yang tetap ke masjid. Masya Allah, walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, dia semangat tetap ke masjid. Tapi dia tetap mengikuti aturan misalnya. Karena memang semangatnya dan cintanya dia ke masjid. Ya, sehingga dia berusaha untuk menjaga masjid, menjaga sholatnya, sholat berjamaahnya ke masjid. Nah, demikian. Ya, itu semua dicatat, akan disaksikan oleh malaikat. Taib. Itu para jemaah Allah Subhanahu wa taala.
ataupun ittiba'ul janais, wasilatul arham. Ya, jejak kakinya pernah mengikuti ya jenazah yang diantarkan ke kuburannya. Itu semua ada catatannya, nanti disaksikan oleh malaikat. Silatul arham, silaturahimnya, dia menjenguk orang tuanya, dia menjenguk temannya, dia menjenguk keluarganya, pamannya, bibinya, ya, ataupun karib kerabatnya. Wa iyadatul marda, ketika dia mendatangi temannya yang sakit di rumah sakit atau di rumahnya, itu tercatat semua. Wal masyi fi hawaiji al muslimin, atau langkah-langkah kakinya saat dia melakukan kegiatan sosial, ya, membawa bantuan untuk orang-orang miskin, menyerahkan zakat kaum muslimin kepada orang-orang miskin, langkah-langkah kakinya tersebut ataupun langkah-langkah ya kendaraannya tersebut yang dia gunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin, orang-orang fakir miskin, orang yang tertimpa musibah dan semisalnya, ini catatannya akan dilihat-lihat dan disaksikan oleh para malaikat. Baik. Itu para jamaah Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau di sini banyak memberikan contoh, ya, tapi tidak kita bacakan semuanya. Intinya di sini beliau menjelaskan hal tersebut. Yashhadul muqarrabun majalisal ilmi. Demikian juga malaikat itu akan melihat catatan si hamba tadi ketika dia hadir di majelis-majelis ilmu. Apakah dia tidur di majelis ilmu? Ya, ketika kajian-kajian online seperti ini, apakah dia benar-benar memenuhi adab-adab saat dia berada di kajian online atau dia asal-asalan saja. Nah, ini ada catatannya semua dan nanti dipersaksikan. Ya, dipersaksikan oleh malaikat. Ini khusus catatan orang yang abror, ya, catatan orang yang baik, yang memenuhi adab-adabnya selama di majelis ilmu, di majelis dzikir, di majelis dars. Maka ini akan dilihat oleh al-muqarrabun. Yashhadul muqarrabun asarul khuta ilal jihad. Demikian juga jejak-jejak, ya, kaki dari orang-orang yang berangkat jihad fisabilillah untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ini akan disaksikan oleh malaikat. Yashhadul muqarrabun, yakni kadzban lil ghaiz, afwan 'anil nas. Catatan ketika orang yang baik ini memaafkan orang lain, berbuat baik sama orang lain, ada semua. Oh, kamu orang ini, si hamba ini ternyata dulu pernah maafkan si fulan, pernah maafkan si fulan. Ya, oh dia pernah menahan marahnya, tidak marah sama si fulan. Padahal dia bisa marah, tapi dia tahan marahnya. Ada catatannya semua. Dan itu nanti disaksikan. Orang-orang yang baik akan dibaca dan disaksikan sebagaimana tadi hasil ujian seorang anak, ya, yang hasil ujiannya itu bagus, mumtaz, komlut, nilainya tinggi 90, 100. Betapa bangganya orang tuanya dan ingin memperlihatkan syahadah atau ijazahnya kepada orang-orang tetangganya, lihat, ya, dipajang. Nah, seperti itu perumpamaannya, menyenangkan, ya, karena dilihat-lihat oleh malaikat catatan amal seorang hamba yang soleh tadi, yang mukmin tadi, catatan amalnya dilihat-lihat oleh para malaikat, ini menyenangkan dia, menambah kegembiraan baginya, ya, demikian seterusnya. Taib, sampai kepada, ya, kita langsung saja ini karena kurang lebih seperti itu. Beliau menyebutkan banyak amal-amal, infak, sedekah, ya, para syuhada dan yang lainnya, asar dari wudu, itu ada catatannya semua dari seluruh amal soleh, dari seluruh amal soleh, sampai kepada yashhadul muqarrabun. Kita langsung potong saja, ya, karena kurang lebih seperti itu. Yashhadul muqarrabuna kulla hadza fi kutubil abrar. Ya, jadi al-muqarrabun, malaikat-malaikat tadi akan menyaksikan setiap apapun yang tertulis dalam catatan orang-orang baik, al-mawdu'ah fi illiyin, yaitu sebuah catatan yang diletakkan di tempat yang tertinggi tadi, yaitu di langit ketujuh. Fayahmadul muqarrabun rabbahum, dan para malaikat akan memuji Rabb mereka azza wajalla, ala ma manna bihi ala auliyaihi. Para malaikat akan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala terhadap karunia yang Allah taala berikan dari para hamba-hambanya yang terdekat dengan Allah taala tadi. Ini orang-orang baik tadi. Minal mu'minin, dari kalangan orang-orang beriman. Bahkan tidak sampai seperti itu, fayad'una bihim bitamamin ni'mah qailina, bahkan para malaikat nanti akan berdoa memintakan nikmat yang paling sempurna, ya, meminta kepada Allah, kepada Rabb mereka. Ya, malaikat akan mendoakan orang-orang yang abror tadi dengan penyempurnaan nikmat, dengan ucapan yang Allah taala abadikan dalam surat Ghafir
Ayat yang ke-8 sampai ke-9. Apa kata malaikat? Malaikat akan berdoa. Rabbana wa adkhilhum jannati adn. Wahai Rabb kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden. Allati wa'adtahum, yang telah engkau janjikan kepada mereka. Wa man salaha min abaihim, yaitu orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka. Masya Allah. Malaikat meminta kepada Allah ya agar orang-orang abror yang catatannya tadi bagus-bagus, maka Allah Subhanahu wa taala, malaikat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memasukkan mereka ke dalam surga. Dan tidak hanya mereka, masukkan juga bapak-bapak mereka yang soleh ya, waman sholaha min abaihim, masukkan juga bapak-bapak mereka yang soleh yang sama seperti mereka, wa azwajihim, suami-suami mereka atau istri mereka ya, atau istri-istri mereka, pasangan-pasangan mereka yang soleh, wa dzurriyyatihim, ataupun keturunan-keturunan mereka yang soleh, masukkan ke dalam surga semuanya. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Waqihimus sayiat, ya Allah jagalah mereka dari ya bahaya kejelekan yang pernah mereka buat. Maksudnya janganlah timpakan kepada mereka siksaan atas kejahatan ataupun perbuatan buruk yang pernah mereka lakukan. Waman takis sayiat, dan siapa saja yang kau jaga dari perbuatan ataupun balasan dari kejahatan, yauma idin, pada hari itu, faqad rahimtahu, maka sungguh engkau telah merahmatinya. Maksudnya apa? Malaikat juga memintakan ampunan, dan ampunilah kesalahan-kesalahan mereka. Jagalah mereka supaya mereka tidak terkena siksaan atas kejahatan yang pernah mereka lakukan. Dan siapa saja yang Allah Ta'ala jaga dari akibat dari kejahatannya pada hari itu, maka sungguh engkau telah merahmatinya. Wa dzalika huwal fawzul azim, dan ini merupakan kemenangan yang besar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik, jadi kita coba dulu ya. Ini mungkin bisa mewakili, tidak kita bacakan semua ya, bisa mewakili dari makna 3 ayat yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu dari ayat kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Ini pujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang baik, yang mana catatannya nanti semuanya baik dari amal-amal solehnya dia akan dapati saat dia meninggal dunia, ketika malaikat membawa ruhnya, mengangkatnya sampai ke langit, kemudian catatannya tersebut diletakkan di illiyin, yang mana catatan tersebut dari orang yang baik ini, yang abror tadi, akan disaksikan oleh malaikat-malaikat yang ada di setiap lapisan langit tersebut, memuji-mujinya, membacanya, melihat-lihatnya, dan takjub dengan catatan orang yang baik tersebut. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan bagi kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nanti bisa mendapati catatan-catatan yang baik bagi amal kita masing-masing. Dan teruslah berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, semangatlah untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita coba dulu sampai di sini pembahasan tafsir juz amma di surat Al-Mutaffifin. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan kembali di Sabtu depan. Mudah-mudahan kondisi pandemi ini segera diangkat oleh Allah Taala dan kita bisa kembali lagi beraktivitas sebagaimana biasanya tanpa ada sesuatu pun yang mengkhawatirkan dan menakutkan kita untuk keluar rumah. Tapi mungkin ini para jemaah yang bisa kami sampaikan. Allahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kami sampaikan. Allahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka